yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kehadiran saudara-saudari menambah sukacita bagi kita semua. Demikian juga kami informasikan bahwa hari ini di kebaktian kedua akan dilaksanakan pelantikan tim verifikasi GBKP Rumbun Kebayoran Lama periode 2025-2028. Dan mari kita doakan agar tim ini dapat bekerja di bawah Roh Tuhan. Untuk memulai kebaktian, mari kita mendengarkan beberapa penekanan jemaat tentang pelayanan 1 minggu yang lalu dan rencana pelayanan minggu ke depan. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Fernando Simanjuntak, SSI, dari Gereja Gemindo atau Gereja Masehi Injili Indonesia Immanuel Cijantung. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus warta pertama dan kedua. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 29 Mei 2025 pukul 8 WIB. Diharapkan kehadiran semua jemaat. Berita PWG, perpulungan PJJ Jabu-Jabu di sektor-sektor jadwal dapat kita baca di dalam warta jemaat kita. Pembinaan pengajar katekisasi warta 2. Sesuai dengan agenda seksi PWG tahun 2025, diadakan pembinaan untuk pengajar katekisasi yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 25 Mei 2025 pukul 12 ruang konsistori dengan pengajar Pendeta Dr. Agustinus Ginting Manik MTH MPD dan Pendeta Sri Ulina Guru Ginting MTH MAPS. Diharapkan kehadiran Pertua Diaken Emeritus yang mempunyai talenta dalam mengajar. Sermon Pertua Diaken dan Sermon Pekan Doa. Sermon Pertua Diaken dan Sermon Pekan Doa dilaksanakan pada hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 19.30. Pembawa firman Pendeta Indah Sri Ulina Guru Ginting MTH MPAS, Tuan Rumah Sektor Jauh 4 Media Zoom. Pra dan Pekan Doa tahun 2025 warta kedua. Sesuai dengan kalender gereja tahun 2025 dilaksanakan kebaktian pra dan Pekan Doa dengan jadwal Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 29 sampai 31 Mei 2025 kegiatan berdoa di rumah masing-masing. Minggu 1 Juni pembukaan Pekan Doa dilakukan secara onsite di gereja. Senin sampai dengan Jumat tanggal 2 sampai tanggal 6 Juni dilakukan secara media Zoom. Sabtu tanggal 27 Juni 2025 dilakukan penutupan Pekan Doa dilakukan secara onsite di gereja. Bahan dan jadwal dapat kita baca di dalam warta jemaat kita. Perjamuan Kudus penutupan Pekan Doa tahun 2025 warta yang pertama. Sebagai penutup pra dan Pekan Doa tahun 2025 diadakan Perjamuan Kudus Lakon Persadaran Sibadia yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 pada kebaktian pertama dan pada kebaktian yang kedua. Berita Mamre. Pembinaan pengurus Mamre Sektor GBKP Kebayoran Lama. Pembinaan pengurus Mamre Sektor GBKP Rumbun Kebayoran Lama dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu 31 sampai tanggal 1 Juni 2025 dengan tema Melayani dengan Hati Bertumbuh dalam Kasih. Pembicara Pendeta Dr. Agustinus Ginting Manik MTH MPD, tempat Villa Serobratoga Villa Puncak. Diharapkan keikutsertaan semua pengurus Mamre Sektor. Keberangkatan meeting point akan dilakukan di lapangan voli Serbaguna Peninggalan pukul 10 WIB. Latihan olahraga bersama Mamre GBKP Rumbun Kebayoran Lama dengan Mamre GBKP Rumbun Galaksi Bekasi. Sesuai dengan program Mamre, latihan olahraga bersama Mamre GBKP Rumbun Kebayoran Lama dengan Mamre GBKP Rumbun Galaksi Bekasi diadakan hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 14 sampai selesai. Tempat untuk futsal dan badminton dilakukan di Gor Rasuna Jalan Jati Asih Raya
untuk catur pingpong dan voli akan dilakukan di GBKP Rumbun GBKP Galaksi. Diharapkan kehadiran seluruh mamre. Berita diakonia, berita seksi diakonia karitatif, berita sakit. Beberapa hari yang lalu dirawat di Rumah Sakit Sudirman Hosea Ginting, anak Diaken Nande Nathan Ginting, sektor Delman 1, dan saat ini telah pulang ke rumah. Sedang dirawat di Rumah Sakit Sudirman, kamar 1904, Elisa Nuryani Brusimbolon, Nyonya Johannes Sorbakti, sektor Bendi 3. Sedang dirawat di Rumah Sakit RSPP, Gedung B, Ruang Miduri, kamar 326, Brielle Felicia Kristel Bru Ginting, anak Bobi Sandi Ginting, sektor Bendi 1. Sedang dirawat di Rumah Sakit PON, Dermawan Ginting, Bapak Marceli Ginting, sektor Bintaro 1. Telah dilakukan tindakan ablasi dan sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati Edison S. Brahmana atau naras Bapak Arvin S. Brahmana, sektor Bintaro 3. Sedang dirawat di Rumah Sakit Primaya BSD Bapak Sylvia dan Nande Sylvia Sebayang. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita ini dapat cepat pulih. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Mas Salibna Burutarigan atau Nini Tigan Sesi Tepu, orang tua dari Sehat Agustinus Risaldi Rois Tepu, sektor Delman 1, pada tanggal 24 Mei 2025 di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, dan akan dikebumikan pada tanggal 26 Mei 2025 di TPU Simalingkar B, Medan. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan dapat cepat terhibur. Bidang sekretariat, berita sekretariat, persembahan dapat ditransfer ke rekening bendahara Bank Mandiri nomor rekening 101-136-178-2478-3 atas nama oleh Rehadis Tepu dan Antonius Alexander Pranginangin dengan kode-kode yang dapat kita baca di dalam warta jemaat. Sosialisasi Panitia Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana atau P3SP warta yang kedua. Sehubungan adanya rencana pengadaan mobil baru untuk mobil dinas pendeta yang telah diinformasikan oleh majelis dalam musyawarah warga Sidi Rumbun bulan April 2025 dan sesuai dengan keputusan sidang majelis Rumbun bulan Mei 2025, telah diputuskan bahwa jenis dan tipe mobil baru adalah Toyota Rush 1.5 GR Sport Automatic dengan harga Rp287.600.000. Untuk merealisasikan rencana ini, P3SP akan mengadakan sosialisasi pada jemaat pada hari ini, Minggu 25 pada kebaktian kedua, tepat di GBKP Rumbun Kebayoran Lama. Setelah pembacaan momo ini, kami undang tim P3SP untuk dapat maju ke depan, dapat bersosialisasi. Tim verifikasi GBKP Rumbun Kebayoran Lama. Sehubungan dengan telah berakhirnya periodisasi tim verifikasi GBKP Rumbun Kebayoran Lama tahun 2022-2025 telah terbentuk tim verifikasi periode 2025-2028 yang telah diputuskan dalam sidang Majelis Rumbun bulan Mei 2025. Nama tim verifikasi GBKP Rumbun Kebayoran Lama periode 2025-2028 adalah sebagai berikut. 1. Diaken Emeritus Nusun Mulinga Buru Sinulingga sebagai koordinator, Jenda Meriah Buru Sembiring sebagai anggota, Juniwati Buru Sinulingga sebagai anggota. Dan pelantikan akan dilakukan hari ini pada kebaktian kedua di GBKP Kebayoran Lama. Majelis Rumbun dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah melakukan persembahan berupa persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan partisipasi kas Rumbun, serta persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Rumbun GBKP Kebayoran Lama mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan antara tanggal 19 sampai 25 Mei 2025. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang kepada tim P3SP dapat mengajukan.
ras panitia peningkatan sarana prasarana gereja agenda panitia nurikan karena program melihatkan mobil dinas kereta si baru arsitekkan mobil pendeta sedekah polis 10 tahun. Jadi masenda programkan melihatkan mobil si baru dan mobil sedekah direncanakan lain dayakan enda dipakai sekretariat guna diakonia gereja, kunjungan rumah tangga, GP kategorial sebelum kerja, enda di bawah sekretariat. Yang makai bas belikan komisi baru, jeda panitia, sehingga hadir Bapak Rio Kinting dan ketua Edi Manik izin lah masih hadir dan maka membantu ke kami. Berikut itulah karena juga program Ibasena Bantah kita perpuluhan. Kami Bujur memandu Ketua Pasadai manfaat kena jemaat GBKP Kebayoran Lama baginda Goi momokan maka bas kami panitia nari ngolit keputusan jana enda Goi putuskan BPMRP mengenai pengadaan kendaraan operasional pendetatan. Jadi bagi kata Ketua Rumbutan Dai maka mobil lama enda dipergunakan untuk operasional gereja, mobil si baru untuk operasional pendeta. Jadi ada buka pesada lebih pengumuman bas kami nari. Jenis mobilnya maka Toyota Rush sada poin 5 1500 cc GR Sport otomatis. Jadi enak musim kau putuskan kami panitia. Mudah-mudahan pagi mobilnya jadi pendeta lebih mobile, lebih baji mengunjungi kerina kita jemaatnya. Jangan harapkan kita kerina arah dana sih musim pupulung, enda jadi tambah pujian mandi bata kita semakin baci makin dekat ras pendeta untuk mengunjungi kita kerina. Enda kok kami sada pengumuman bas kami panitia nari. Tambahin usulnya. Jujur panitia jadi enda danana labu arah kerjarani bagi labu arah Kasrungun diharapkan arah kesadaran perpulungan ikut ambil bagian mendonasi arah tabel pas memunta guna peningkatan sarana gereja. Jadi arah kari ini kan dana guna mobil enda dana kari 3 kali terpetika perpulungan guna baci nampati telah pas bulan Juli kali baci mobil enda ilikan pas kejata. Jadi enda mau membantah dan puncul di kami engkau panitia Tuhan Rina. Dalam merayakan ulang tahunnya yang ke-75, PGI memilih tema Kesatuan Tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Tema ini menjadi harapan agar melalui ziarah Ekumenis, gereja-gereja di Indonesia menghadirkan dirinya sebagai kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan inilah yang dapat membuat gereja tangguh dalam menghadirkan kasih Allah yang relevan untuk menjawab berbagai pergumulan bangsa. Dalam terang bacaan Injil dari Leksionari Minggu Paskah ke-6, 25 Mei 2025, menurut buku Almanak Kristen Indonesia 2025 terbitan PGI, kita diingatkan akan peran Roh Kudus sebagai penolong. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Melalui pemahaman ini, kita perlu menyadari jika kekuatan untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus hanya berasal dari Roh Kudus. Dia pun yang membimbing gerejanya untuk melakukan misi dan pekerjaan Allah di dunia. Maka sudah sepantasnya seruan, "Ya Roh Kudus, bimbinglah kami," menjadi doa dalam ziarah Ekumenes yang memimpikan sebuah kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Melalui bimbingan Roh Kudus, tangguh dimaknai sebagai kondisi tanpa kegelisahan dan kegentaran hati.
Yohanes 14 ayat 27. Tanpa kegelisahan dan kegentaran hati, gereja berani untuk hadir berbeda sebagai terang di tengah dunia yang gelap. Melalui bimbingan Roh Kudus, gereja juga ditolong untuk bergerak bagaikan roh yang dinamis, tidak kaku dan stagnan, demi menghadirkan kasih dan damai sejahtera Allah bagi dunia dan segala isinya. Kondisi ini bagaikan Paulus yang digerakkan Roh Kudus untuk pergi ke Makedonia. Dengan demikian, gereja menjadikan dirinya relevan bagi dunia. Allah telah mengasihani dan memberkati kita. Ia telah menyinari kita dengan wajah-Nya. Jalan dan karya keselamatannya dikenal di bumi di antara segala bangsa. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah, suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Ia memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Biarlah bangsa-bangsa memuji Allah karena Ia telah memberkati kita. Hallelujah.
Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau mengaruniakan kesempatan bagi kami untuk hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Sudah 75 tahun sebagai arak-arakan oikumenis gereja di Indonesia. Disinilah kami diperjumpakan dengan saudari dan saudara dari timur ke barat, selatan ke utara, ragam denominasi dan tradisi, ragam budaya dan bahasa. Kami merayakan keberagaman sebagai anugerah. Kami merayakan perbedaan sebagai kekayaan. Karena itu, dengan penuh syukur, kami berseru, kami bersyukur kepadamu ya Allah, melalui persatuan yang Engkau karuniakan, melalui arak-arakan oikumenes ini, kami dapat saling memperkaya satu sama lain. Kami saling berbagi untuk melengkapi yang kuat dan yang lemah, yang tua dan yang muda. Kekayaan inilah yang menolong gereja untuk terus mengambil peran dalam karya Injil-Mu, dalam beragam aspek dan dimensi kehidupan, demi mewujudkan keadilan dan kebenaran. Karena itu, dengan penuh syukur, kami berseru, kami bersyukur kepadamu ya Allah, melalui persatuan yang Engkau karuniakan, melalui arak-arakan oikumenes ini, kami selalu membahu dan bergandeng tangan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Gereja pun dapat terus berkarya dan melaksanakan misi kerajaan Allah meski menghadapi beragam krisis bangsa dan tantangan dunia yang tidak berhenti. Karena itu, dengan penuh syukur kami berseru, sungguh baik dan indahnya karya-Mu ya Tuhan. Oh betapa indahnya
sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Kejadian 6 ayat 13 sampai 14a. Ya Allah, inilah kami yang berseru kepadamu di tengah laut kehidupan, memohon belas kasih-Mu untuk tidak membinasakan kami dan membiarkan kami di tengah-tengah gelombang samudera yang menakutkan. Dengar dan jawablah teriakan kami, ya Allah. Ya Tuhan, kami mendengar banyak cerita minta tolong di sekeliling kami, yang menangis karena menjadi korban perang, yang tidak dianggap karena didiskriminasi suku, agama, dan ras, yang tenggelam dalam kekacauan dan perpecahan yang mengancam persatuan. Kami memohon ampun atas ketidakpedulian kami. Kami melihat penderitaan mereka, tetapi memilih untuk berdiam diri. Kami sering menolak untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Kami lebih suka hidup di tengah kenyamanan dan keamanan, sementara saudari-saudara kami sedang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Kami telah lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjaga perdamaian dan persatuan di tengah-tengah umat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dunia
masing-masing karunia untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Karunia untuk bernubuat, melayani dan mengajar, serta karunia untuk menasihati, memimpin dan berbelas kasih. Dengan pemberian-Mu, kami berusaha untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Namun, kami memohon ampun atas kegagalan kami yang tidak mengembangkan talenta dan potensi dalam diri kami dengan baik. Kami sering menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang kami untuk mengeksploitasi ciptaan. Kami lebih suka menyimpan dengki dan iri hati kepada sesama kami, serta memilih untuk bekerja sendiri hingga melupakan tujuan mulia dari seluruh kerja keras kami di dunia ini, yakni persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam ikatan damai sejahtera, kami telah bekerja sama dan mengusahakan kolaborasi antar gereja dan dalam masyarakat untuk membangun perdamaian yang melampaui perbedaan-perbedaan kami. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan yang ada lebih sering membuat kami berselisih, merasa diri paling benar dari yang lain, meremehkan kondisi orang lain, dan melemparkan kata-kata yang menyakiti sesama. Kami lebih memilih berkumpul dengan mereka yang seirama dibandingkan saling merangkul meski ada perbedaan. Ya Tuhan, kasihanilah kami.
dengarlah pengakuan kami, umat-Mu, manusia yang berdosa ini. Seperti Engkau yang telah memasang busur-Mu di awan sebagai tanda perjanjian-Mu dengan Nuh untuk tidak membinasakan ciptaan-Mu. Kiranya Engkau pun berkenan menjauhkan kami dari kehancuran murka-Mu. Sucikanlah hati kami, teguhkanlah komitmen kami, dan kuatkanlah persekutuan kami. Berlayarlah bersama kami menyusuri gelombang samudera yang menakutkan, hingga kami tiba di pelabuhan abadi. Disampaikan berita anugerah pengampunan dari Allah. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Kejadian 8 ayat 21. Oleh karena itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus melalui nyanyian.
Inilah Injil Kristus Yesus menurut Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29 yang menyatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku menyatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kendati ada saja tantangan, pergumulan yang kita hadapi, tetapi setidaknya kita ada di tempat ini. Tanda bahwa pengharapan kita masih tertuju sama Tuhan. Dan percayalah bahwa setiap tantangan pergumulan yang dihadapi itu untuk sebuah kebaikan yang memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Karena mudah bagi seseorang untuk percaya di tengah situasi yang mudah, tetapi percaya di tengah alasan tidak ada, di tengah situasi tidak ada alasan untuk percaya, itu butuh keberanian. Maka saudara-saudara, kita bersyukur karena kita berani untuk senantiasa percaya kepada Allah. Saya pertama-tama mau belajar bahasa Karo dulu. Menjua-jua, berdua. Sudah situ saja. Kalau panjang nanti. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah saudara berada dalam sebuah hall atau gedung pertunjukan yang besar dan menonton sebuah pertunjukan orkestra? Ya kalau tidak, ya bayangkan saja saudara, kita sedang berada di sebuah hall yang besar dan kita sedang menonton orkestra. Saudara, dalam pergelaran orkestra ada berbagai alat musik di situ. Ada gesek, alat musik gesek, biola, cello, apalagi kontrabas. Ada woodwind, tiup-tiupan, flute, oboe, klarinet, basun. Di brass, apalagi ada trompet, trombon, tuba, French horn. Ada juga perkusi, drum, timpani, ada piano. Dan dalam beberapa pertunjukan, kadang juga ada alat musik yang jarang sekali digunakan, sekaligus mahal, yaitu harpa. Nah saudara-saudara, di setiap konser, semua pemain ini menggunakan atau memainkan alat dengan begitu padu, dengan begitu harmonis, dipandu oleh aba-aba
sang kondak seperti tadi grup angklung seruni tadi. Sebuah lagu menjadi sangat indah karena setiap unsur musik dan karakter instrumen itu saling memperkaya satu dengan yang lainnya. Tetapi bayangkan saudara, jika masing-masing pemain sibuk memainkan, menonjolkan suaranya sendiri, setiap pemain berjalan sendiri dan hanya menunjukkan keunggulan atau karakter alat musik yang dimainkan, tanpa mendengarkan, memperhatikan konduktor, tidak mau mendengarkan sesama, maka yang terdengar bukan lagi musik yang indah, tetapi hanyalah sebuah kekacauan. Demikian juga saudara gambaran gereja. Beragam warna, corak, karakter, ciri khas. Tapi gereja harus bersatu. Satu arah, satu tujuan, dan satu roh. Saudara, kita gereja hidup di dalam zaman yang sangat cepat perubahannya. Globalisasi. Kalau zaman angkatan baby boomers di sini mengalami berbagai lapisan perubahan konteks. Gen X, Gen Z, kita semua mengalami masa-masa situasi tanpa handphone. Lalu sekarang diperhadapkan dengan gadget yang begitu canggih. Kita berhadapan dengan tantangan globalisasi, polarisasi sosial, berbagai tekanan identitas. Setiap orang itu sepertinya sekarang harus menunjukkan dirinya tuh berada di atas level tertentu dengan flexing ya. Meskipun dia sebenarnya bukan seorang olahragawan, tapi setiap hari dia pasang status 7.000 langkah. Ya saya juga begitu, saudara. Sehingga banyak yang bertanya, dan bahkan gereja pun kita mungkin perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah gereja masih relevan pada hari ini? Apakah persatuan gereja masih mungkin di tengah keberagaman budaya, doktrin, aspirasi sosial, dan seterusnya dan sebagainya? Maka saudara, di minggu bulan Oikumene sekaligus yang menjadi hari kita memperingati ulang tahun ke-75 PGI, dan bersama dengan banyak gereja di Indonesia, secara khusus gereja-gereja anggota PGI, kita diajak untuk mendalami firman Tuhan melalui tema khotbah kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Saudara, tema ini bukan sekedar slogan atau sekedar redaksi yang kemudian mewujud menjadi untayan narasi semata. Ini adalah betul-betul panggilan yang mendesak kepada seluruh umat Kristen di Indonesia untuk kembali kepada dasar iman, memperkuat kesatuan, dan hidup melayani dunia secara bermakna. Teks Yohanes 14:23-29 mengantar kita pada jawaban penting, saudara, bahwa kesatuan yang tangguh dan relevan hanya mungkin terjadi jika kita berakar dalam kasih, dalam firman, dan dalam damai sejahtera dari Kristus. Saudara, perikop ini merupakan bagian dari amanat perpisahan Yesus sebelum ia disalib. Dalam suasana malam yang berat, Yesus menguatkan para murid, mengencourage, memotivasi. Mereka, murid-murid ini, akan menghadapi suasana ketakutan, kehilangan, kegalauan, ketidakpastian. Maka melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan 3 hal. 3 hal ini semoga dapat menjadi perenungan di dalam rangka mewujudkan panggilan bersama, yakni menjadi gereja yang tangguh sekaligus relevan.
Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa dasar kesatuan adalah kasih dan ketaatan kepada firman Tuhan. Ayat 23 berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menawarkan kesatuan semu berdasarkan kesamaan minat atau budaya saja. Karena memang jauh lebih mudah dan relatif tanpa masalah ketika kita bersatu dengan orang-orang yang sama. Saya kemarin jalan-jalan pagi di sekitar rumah saudara. Jalan rumah, jam 6 saya sudah berangkat, hari Sabtu, hari libur kok. Lalu tidak jauh dari rumah saya, ketika saya jalan begitu sekitar 1 kilometer, ada mobil parkir. Satu BM, satu Mercy, satu Fortuner. Ternyata bapak-bapak kaya sedang jalan-jalan pagi ngumpul. Mereka jalan muter, hanya jalan. Sama mungkin levelnya, sama mungkin minatnya, sama mungkin interestnya. Saudara, mudah bagi kita bersatu dengan orang-orang yang kita anggap sejenis. Sama minat, sama hobi, sama latar belakang, sama alma maternya, sama suku, sama gerejanya, dan seterusnya. Tapi kesatuan yang kita mau tuju bukanlah kesatuan yang dibangun di atas persamaan-persamaan tertentu tadi. Firman Tuhan mengajar kita bahwa kesatuan yang sejati itu harus dimulai dari kasih kita kepada Kristus yang terwujud di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Seorang teolog, William Barclay, dia pernah mengatakan bahwa kasih sejati kepada Kristus tidak pernah pasif. Ia selalu mendorong kita kepada ketaatan yang aktif. Kasih kepada Kristus, perwujudan kasih kepada Kristus itu tidak pernah berhenti, pasif, mati, nyangkut di dalam diri kita. Tetapi ia harus selalu terdorong untuk keluar, mewujud dalam ketaatan yang aktif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya 2 anak laki-laki. Satu Harvan, 12 tahun, dan satu Noah namanya, umur 6 tahun. Saudara, kami mengamati bahwa kedua anak kami ini berbeda. Karakternya, ketertarikannya, pendekatan-pendekatannya, ya. Nah, dalam keseharian sering terjadi situasi di mana kedua anak ini saling menyalahkan satu sama lain. Biasalah ya, anak-anak. Mereka membangun kebenarannya di atas yang lain. Mereka menggunakan kacamatanya untuk melihat yang lain. Mereka melangkah menggunakan sepatu mereka di dalam rangka menjudge saudaranya yang lain. Jadi mereka sering sekali berbeda pendapat, saudara. Tapi satu hal yang menarik, ketika mama sudah bersabda, maka mereka harus menghargai dan menuruti pesan dari sang ibu yang penuh kasih. Dua-duanya percaya bahwa nasihat mama, bahwa sabda mama ini adalah yang terbaik buat mereka. Maka dari situ kemudian anak kami ini dapat terujuk kembali. Mereka hidup rukun. Saudara, firman Tuhan itu adalah seperti suara ibu buat gereja, buat kita. Suara ibu yang menuntun untuk kita bisa melampaui perbedaan-perbedaan. Kalau kita berkutat di dalam perbedaan, habis energi kita. Maka kita perlu pegangan yang punya wibawa, yang mengarahkan kita, yang memastikan kita, yang melampaui pikiran, perspektif kita.
di dalam melangkah meraih tujuan kebersatuan. Maka pertanyaannya buat kita saudara secara pribadi ataupun secara gereja, apakah gereja-gereja masih tunduk pada firman? Ataukah kita lebih sibuk dengan kepentingan atau agenda-agenda manusia? Apakah kita mengasihi Kristus lebih dari sekedar denominasi, doktrin? Kesatuan yang tangguh hanya mungkin jika seluruh tubuh tunduk kepada satu kepala, yaitu Kristus. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Roh Kudus dialah yang menjadi penolong dalam menjadikan gereja yang relevan. Ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, gereja tidak akan bisa berdiri sendiri. Ia tidak akan mampu memenuhi tugas panggilan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena itu ia memberikan Roh Kudus bukan hanya untuk sekedar hibur-hiburan spiritual, ya, tetapi untuk membentuk karakter dan arah pelayanan gereja. Ini mau kemana kita? Roh Kudus bukan hanya membuat kita berkarisma, memiliki wibawa, itu pasti. Tetapi juga membuat kita konsisten untuk senantiasa menjadi relevan. Roh Kudus yang menuntut jalan-jalan kita, yang membukakan jalan saat tiada jalan, yang memberikan hikmat dan pengertian terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka melalui Roh Kudus, kita gerejanya, percayalah, tidak akan pernah berjalan sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, kalau kita pernah merasa sendiri dalam memenuhi panggilan, tanggung jawab kita, percayalah, kita tidak pernah sendiri. Kadang-kadang kan beban kita terlalu berat, ya. Kita tahu kita harus melakukan ini, tetapi tekanan begitu bertubi-tubi. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus supaya memberikan kita arah, menguatkan kita, membetulkan kita. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog, dia mengatakan Roh Kudus bukan hanya kuasa, tetapi pribadi yang membentuk kesatuan umat dengan mengingatkan mereka pada Kristus yang sudah menyatukan di dalam kasih. Saudara-saudara, Roh Kudus itu seperti navigasi di kapal. Tadi kita bernyanyi lagu Gereja Bagai Bahtera, itu bagus sekali. Ibarat di kapal, saudara, semua awak kapal bekerja keras, tetapi tanpa arah yang benar, kapal bisa tersesat. Demikian pula gereja harus terbuka pada tuntunan Roh, termasuk ketika Roh mengarahkan kita di dalam hal menanggapi isu-isu sosial, kemiskinan, perubahan iklim, praktek-praktek ketidakadilan, pelecehan, kekerasan di mana-mana. Kita tidak boleh abai, membiarkan suara-suara Roh itu hidup di sekitar kita. Maka kehadiran kita akan selalu menjadi relevan. Kita senantiasa terhubung dengan konteks di mana kita tinggal. Dan kita tidak seperti menjadi makhluk asing, alien, di tengah-tengah dunia ini. Maka pertanyaan ini menjadi serius. Sudahkah kita menjadi relevan di tengah-tengah kehidupan kita? Apa arti kita? Apa makna kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada?
Bicara gereja, apakah program-program gereja disusun dengan mendengarkan suara Roh? Atau hanya berdasarkan rapat-rapat strategi manusia? Barangkali kita mungkin ya, baik secara pribadi maupun gereja, kita perlu membuka ruang sebesar-besarnya untuk berdoa, kontemplasi, membangun kepekaan, sensitivitas kita terhadap suara Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, supaya kita jangan terjebak dalam kesibukan. Kesibukan, percayalah, gak akan pernah habis. Saya dan istri setiap hari itu kalau sudah malam pikir begini, aduh, gak habis-habis tuh kerjaan, saudara. Maka setiap pagi, setiap malam saya kontemplasi, menulis, berpikir tenang, bertanya, Tuhan, apa yang besok saya harus lakukan? Dengan keterbatasan cara saya menangkap suara Tuhan, tapi setidaknya kita memberikan ruang untuk hati kita terbuka terhadap apa yang Tuhan mau nyatakan. Yang kedua itu, saudara, masih ada 4, 5, 6, 7, mungkin kita sampai jam 1 kayaknya. Tiga aja deh, 3. Yang ketiga, saudara-saudara, damai sejahtera adalah buah dari kesatuan. Saudara, damai sejahtera inilah yang membedakan gereja dari dunia. Ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Saudara, Yesus memberi damai bukan seperti yang diberikan dunia, bukan seperti yang ditawarkan atau diajarkan dunia. Damai sejahtera bukan kekerasan. Damai sejahtera bukan pelecehan. Damai sejahtera bukan perundungan atau bully. Bukan kejahatan, bukan dendam, bukan iri hati, bukan perselisihan. Tetapi damai sejahtera yang berwujud melalui pengampunan, penerimaan, pengertian, penghargaan, dan belas kasihan. Saudara, meskipun kita akan selalu diperhadapkan dengan situasi yang tidak damai sejahtera, walau kita terus digoda, hati dan pikiran kita itu ditarik untuk mengganggu kondisi damai sejahtera. Kendati kita berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang sangat rentan dengan konflik, sangat berpotensi terhadap hilangnya damai sejahtera, tetapi kita hari ini diingatkan bahwa saudara dan saya itu benar-benar dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Maka hati-hati juga dalam mengelola hati dan pikiran kita. Jangan sampai oleh situasi di luar hati kita tidak damai sejahtera. Kalau kata motivator, you are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Maka hati-hati ketika kita mulai berpikir, karena itu bisa menurun, bisa mempengaruhi tindakan kita, bahkan habit kita, manner kita, semua terpengaruh gara-gara satu pikiran yang sebenarnya gak terlalu penting, tapi itu bisa mengubah pola kehidupan kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara, dalam hidup ini damai sejahtera itu memang perlu diupayakan, saudara. Harus diusahakan, harus dikerjakan. Jangan pernah berharap bahwa situasi damai itu akan tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang memulai, tanpa ada yang menginspirasi, kalau tidak ada yang mengupayakan. Maka kita perlu membuat program-program dalam diri kita pribadi ataupun secara komunal, keluarga dan sebagainya yang mendatangkan damai sejahtera. Saya di keluarga, saudara ya,
Saya ini menikah dengan istri Boro Daulay. Ya, seharusnya istri saya yang berkhotbah hari ini, Pendeta Rahel Daulay. Mohon maaf, beliau mengirimkan salam buat saudara-saudara semua. Beliau sakit, ya. Di tengah banyaknya tugas juga, takutnya dia bisa kolaps nanti. Ini lagi musim-musim peak season ini di kampus STFT Jakarta bersama dengan Pendeta Ida. Lagi apa? Kalau bahasa jalan raya itu padat merayap, banyak sekali tugas-tugas. Kami mendesain program-program yang bisa kami percaya bisa mendatangkan, membangun damai sejahtera. Misalnya, saya buat satu dalam 2 bulan di keluarga Daulay, satu dalam 3 bulan di keluarga Simanjuntak misalnya. Jadi kita bikin dalam setahun ada 4 kali, dalam setahun ada 6 kali. Bikin program pertemuan, satu di rumah berdoa, satu nanti outing di kayak di Cibubur, Uperta begitu ya yang terbuka. Satu nanti kita bikin di tempat yang bisa ngumpul-ngumpul sambil makan begitu ya. Satu nanti puncaknya pas Natal kita kumpul-kumpul di situ, bisa tukar kado dan sebagainya. Seru-seruan. Ada biaya di situ, ada effort di situ, ada pengorbanan di situ, ada persiapan di situ, acara, equipment, perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung terjadinya program tersebut. Tetapi program itu kita rancang untuk di situ kita bisa semakin akrab, bisa saling damai sejahtera, bisa saling tolong menolong, bisa saling memotivasi, bisa saling berbagi, bisa saling mendoakan dan seterusnya. Saya menyadari bahwa damai sejahtera itu tidak terjadi dengan sendirinya. Take it for granted. Harus diupayakan, harus dihidupkan, meskipun butuh effort yang besar. Apalagi di tengah-tengah tantangan zaman yang udah pesimis mungkin ya, sudah apatis. Mungkin bertanya besar, ini gereja masih relevan nggak sih? Ini orang Kristen masih berdampak nggak sih? Saudara, kita harus melatih diri untuk menjadi duta-duta damai Kristus. Kesatuan gereja bukan tanpa ketegangan dan tantangan, bukan mulus-mulus saja ketika kita berbicara menjadi gereja yang satu. Tapi percayalah, kita akan bisa bertahan ketika kita berakar di dalam damai Kristus. Ketika kita menghidupkan damai Kristus dan membawa damai itu kemanapun kita pergi. Saudara mau menjadi duta-duta perdamaian, membawa damai sejahtera kemanapun kita melangkah. Latih diri kita, saudara. Kita dipanggil di momen ini, di bulan Oikumene ini, untuk melihat keluar, melihat dengan cakrawala, cara pandang yang lebih luas. Di luar kita ada banyak orang yang membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Kiranya itu bisa mewujud melalui kehidupan kita. Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar, kami baca, kami renungkan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menerangi kami, yang senantiasa menuntun, mengarahkan kami untuk menjadi seorang seperti yang Tuhan mau. Ya Roh Kudus, biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami.
mampukan kami, tolonglah kami yang setia. Arahkanlah hati dan pikiran kami untuk mengerjakan apa yang tidak kelihatan dan bukan sekedar yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara. Danlah kami di dalam menggarap kehidupan yang kelihatan ini, kami juga mengarahkan hidup kami untuk mengerjakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama gereja di sepanjang waktu dan tempat, dan bersama seluruh umat Allah dari generasi ke generasi, marilah kita menyatakan iman kita kepada Allah Trinitas melalui rumusan pengakuan iman Nikea Konstantinopel dengan hati dan mulut. Biarlah masing-masing kita berkata, kita percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dari segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kita percaya pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa. Melaluinya segala sesuatu dijadikan. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Ia turun dari surga. Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita membawa pemerintahan Roh Kristus, yang menderita dan dikuburkan, yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati sesuai dengan isi kitab kita, yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, yang akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kita percaya pada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kita percaya pada gereja yang esa, kudus, am dan rasuli. Kita mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kita menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang menganugerahkan perpanjangan usia bagi gerakan keesaan gereja di Indonesia. Kami memohon agar Engkau menolong gereja-gerejamu di Indonesia untuk senantiasa menjaga semangat keesaan, sekalipun banyak rintangan menghadap. Jadikanlah kami rekan sekerjamu yang aktif, bernalar kritis, berbela rasa, serta setia bersatu padu untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah di dunia demi kemuliaan nama-Mu. Kepadamu kami memohon. Allah yang maha bijaksana, Engkaulah yang bekerja di balik sejarah dinamika kehidupan bangsa dan negara. Sebagai gerejamu, kami meratapi berbagai masalah yang kami hadapi: korupsi, pelecehan seksual, human trafficking, perdagangan manusia, krisis literasi, krisis kekeluargaan, kriminalitas, dan bencana ekologis yang mewarnai berita sehari-hari. Anugerahilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Anugerahilah semangat nasionalisme
bagi segenap rakyat untuk membangun bangsa Indonesia. Kepadamu ya Tuhan kami memohon. Allah yang maha mendengar, kami juga berdoa bagi Papua secara khusus. Kiranya Engkau memberkati tanah Papua dengan kesuburan, memberkati udara Papua dengan nyiur yang menenangkan, dan memberikan air Papua dengan kesegaran, serta menyinari Papua dengan berkat-Mu. Hujanilah Papua dengan perdamaian, limpahilah Papua dengan keadilan, dan karuniakanlah Papua dengan kesejahteraan. Biarlah Papua menjadi mutiara bagi semua penghuninya. Kepadamu kami memohon. Ya Allah, di tengah-tengah kesatuan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, kami juga mau berdoa menopang setiap anak-anak-Mu di dalam jemaat gereja-Mu di GBKP ini. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berada dalam tantangan dan pergumulan yang dihadapi saat-saat ini. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang di dalam masalah ekonomi, yang berjuang di dalam mencari pekerjaan dan merintis mengembangkan usaha untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk setiap pemuda-pemudi juga yang merindukan pasangan hidup. Berdoa juga untuk setiap pasangan-pasangan muda yang merindukan keturunan. Kami juga mengingat untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami keretakan di dalam hubungan, kerusakan di dalam relasi satu dengan yang lain, terutama dengan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, kami percaya Tuhan dapat membukakan jalan yang bagi kami sudah tertutup, yang secara mata tidak mungkin terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, bukakanlah jalan. Tolonglah anak-anak-Mu di dalam melewati berbagai tantangan pergumulan, agar lewatnya mereka juga boleh kuat. Biarlah berikan solusi, jalan-jalan keluar atas setiap pergumulan masalah yang dihadapi, supaya lewatnya mereka semakin melihat bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik. Berdoa untuk Hosea Ginting yang sekarang dalam perawatan di rumah. Kami mau berdoa untuk Elisa Nuriani Borusimbolon yang dirawat di Rumah Sakit Sudirman. Kami berdoa untuk Bapak Sylvia dan Nade Sylvia Sebayang yang dirawat di Rumah Sakit Primaya BSD. Kami juga mau berdoa untuk Briel Felicia Kristal Boruginting yang dirawat di RSPP. Kami berdoa untuk Dermawan Ginting yang dirawat di Rumah Sakit PON. Kami juga mau berdoa untuk proses medis yang sedang dan sudah dilakukan terhadap Bapak Edison Brahmana. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit ini ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, yang menjamah, yang melawat, memulihkan, menyembuhkan, membalut setiap luka-luka yang ada dalam tubuh mereka. Sembuhkanlah ya Tuhan, jamahlah anak. Dengan iman kami seperti orang-orang yang menolong seorang yang sakit masuk dari atap rumah untuk bisa sampai kepada Tuhan. Maka dengan iman seperti itulah kami membawa saudara-saudara kami yang sakit ini supaya disembuhkan oleh Engkau. Berkati setiap proses
yang dilakukan oleh tim medis, dokter, suster. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan supaya ini bisa menjadi kekuatan, kesembuhan. Berkati setiap keluarga, orang tua, anak-anak yang terus mendukung kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit ini, supaya mereka juga boleh diberikan kesehatan, kekuatan, semangat di dalam memberikan hidup mereka secara langsung, mendampingi saudara kami yang lemah, sakit ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga dari almarhum Masalina Borutarigan yang beberapa waktu yang lalu kemarin meninggal dunia. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan, penghiburan, terutama di dalam masa-masa duka, masa-masa sendiri. Mereka akan berbeda hidupnya dengan ketika saudara yang dikasihi masih ada. Tapi sekarang mereka akan kehilangan. Maka biarlah roh Tuhan yang mendampingi hari demi hari, menghibur, menguatkan, memberikan arah yang jelas supaya mereka tetap terus dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dan berdampak di tengah pergumulan rasa duka yang dialami. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Berdoa untuk Nande Tawan Rahmana, berdoa untuk Rena Diarmawati Borusinulingga, berdoa untuk Kendrick Evander Sitepu, berdoa untuk Nande Marina Ginting, berdoa untuk Nande Reboka Lokano, berdoa untuk Yogi Okta Fernando Meliala, berdoa untuk Nande Kiki Kembaren. Tuhan, Engkau yang memegang tangan anak-anak-Mu di dalam proses pemulihan, supaya mereka bisa sehat, pulih lagi seperti semula, dan mereka bisa beraktivitas memenuhi tugas panggilan mereka sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini, GBKP Kebayoran Lama. Biarlah Tuhan memberkati majelis jemaat, pertua, pendeta, seluruh aktivis yang melayani, guru-guru sekolah minggu, para pemusik, pelayan-pelayan ibadah, siapapun Tuhan yang Engkau percayakan untuk mengemban pelayanan di tempat ini. Tuhan, berikan semangat di tengah-tengah perjuangan hari lepas hari yang mungkin mereka hadapi. Tapi biarlah hati mereka berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Karena di dalam Tuhan, jerih payah anak-anak-Mu ini tidak akan pernah sia-sia. Berikan juga kesehatan, sinergi, supaya kami bisa bergerak langkah bersama di dalam menghadirkan gereja yang relevan. Bukakan jalan atas setiap tantangan pergumulan yang dihadapi gereja, atas setiap kebutuhan-kebutuhan. Berikan kekuatan, hikmat bijaksana, supaya gereja-Mu di tempat ini juga boleh tangguh, kuat menghadapi setiap tantangan di depan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami, doa syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit. Kami berdoa. Amin. Dan GBKP Rumput Kedorama, surat keputusan nomor
tim verifikasi _5 Romawi _2025 tentang tim verifikasi GBKP Rungkun Kebayoran Lama periode 2025-2028. Menimbang A. Bahwa perlu dibentuk tim verifikasi dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan keuangan di GBKP Rungkun Kebayoran Lama. B. Telah berakhirnya periodisasi tim verifikasi GBKP Rungkun Kebayoran Lama tahun 2022-2025, maka dianggap perlu membentuk dan mengangkat tim verifikasi periode 2025-2028. C. Bahwa tim verifikasi berasal dari jemaat GBKP Rungkun Kebayoran Lama untuk pemeriksaan keuangan gereja. Mengingat 1. Tata Dasar Tata Laksana GBKP Bab 42 Pasal 202 Poin 1, Poin 4, Poin 6, dan Poin 9 tentang verifikasi. 2. Tata Gereja GBKP Tata Laksana Bab 42 Pasal 200 Poin 2 dan Poin 3 tentang pertanggungjawaban keuangan dan harta milik. Memperhatikan keputusan sidang Majelis GBKP Rungkun Kebayoran Lama pada tanggal 4 Mei 2025 tentang pengesahan tim verifikasi periode 2025-2028. Memutuskan menetapkan pertama, melantik dan mensahkan tim verifikasi GBKP Rungkun Kebayoran Lama periode 2025 sampai dengan 2028 dengan susunan sebagai berikut. Koordinator Diaken Emeritus Nusun Ulina Bru Sinulinga. Anggota 1 Jenda Meriah Bru Sembiring. 2 Juniati Bru Sinulinga. Kedua, tim verifikasi GBKP Rungkun Kebayoran Lama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tata Gereja GBKP 2015-2025 dan garis-garis besar pelayanan atau GBP GBKP tahun pelayanan 2021-2025 untuk memeriksa pembukuan dan penggunaan keuangan serta harta milik gereja. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, tim verifikasi berkomunikasi dengan Badan Pekerja Majelis Rungkun atau BPMR GBKP Rungkun Kebayoran Lama untuk mendapat persetujuan dalam melaksanakan verifikasi. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan melalui keputusan sidang Majelis Rungkun. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2025, Badan Pekerja Majelis Rungkun GBKP Kebayoran Lama, Ketua Pertua Alexander Pranginahin, Sekretaris Pertua Matius P. Barus. Tembusan tim verifikasi GBKP Rungkun Kebayoran Lama periode 2025-2028, Ketua GBKP Klasis Jakarta Banten. Wujud. Oh senina rasturang, ijanda tadi senina tahturang ta, singgoi pilih jadi tim verifikasi GBKP Rungkun Kebayoran Lama periode 2025 hingga 2028. Man Bandu sita pilih jadi tim verifikasi GBKP Rungkun Kebayoran Lama. Isingatkan lebih Man Bandu atau rendahin, si jadi palas kaperdahin. Di tengah-tengah perpelungan enda yang pertama, tim verifikasi GBKP Rungkun Kebayoran Lama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata gereja Batak Karo Protestan dari tahun 2015 sampai tahun 2025 dan garis-garis besar pelayanan ataupun GBKP
tahun pelayanan 2021 sampai dengan 2025. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, tim verifikasi selalu berkomunikasi dengan Badan Pekerja Majelis Rukun ataupun BPMR GBKP Rukun Kebayoran Lama. Bagikan kam lebih kata dibata karena dahin si pemenang. Adi sekala si kui pilih dibata jadi teman nasa dahin. Ibas verifikasi GBKP Kebayoran Lama. Ersura-sura ia nandani dahin si mahuli. Si peduakan. Tetapkanlah kurdu. Olah bewat-bewat. Menjingkatlah kam rusur. Ibas dahikan dahin Tuhan. Sebab itandu makalah sia-sia. Dahin si dahin kendu ibas Tuhan. Dagena kencang enggo ibagi kam si tersingat idatas dai. Ibas atendu erdahin. Dalankan kerina si enda alu tutus. Gelah kerina kala ngidah. Kemajuan pelaksanaan verifikasi GBKP Runggun Kebayoran Lama. Genduari desken madahin eman Bandung. Adi tuhu bagi atendu. Nindulah skala-skala tuhu bagi atendu. Ibas gelar GBKP Runggun Kebayoran Lama. Ilantik kami jadi tim verifikasi GBKP Runggun Kebayoran Lama periode 2025, 2020 sampai 2028 dengan koordinator Diaken Emeritus Nusun Ulina Beru Sinulingga dengan anggota Jenda Meriah Beru Sembiring, Ras Juniati Beru Sinulingga. Ibas gelar dibata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras kesah si badia. Amin. Dagita kai dia ibahandu, subuk ibas ngerana tabe ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan mengatakan bujur mandi bata Bapa arah iya. Dagita kai dia ibahandu, subuk ibas ngerana tabe ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan mengatakan bujur mandi bata Bapa arah iya. Dagita kai dia ibahandu, subuk ibas ngerana tabe ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan mengatakan bujur mandi bata Bapa arah iya. Osenina rasturang perpulungan sikelengi Tuhan, alurkanlah tim verifikasi GBKP Runggun Kebayoran Lama periode 2025 sampai 2028. Bahagia dengan totokanlah kang dia, gelah megegeras biar ia mati bata, ibas dahikan dahina. Terpuji Tuhan ragu ras kita rede, ibas kitab nedenta. Bisa
dalam perjalanan gereja Tuhan, ketika kami berupaya untuk selalu tangguh dan relevan di tengah berbagai macam dinamika kehidupan, kami kembali menyadarkan diri kami sebagai bagian dalam gereja untuk menghadirkan tim verifikasi di tengah Runggun Tuhan, gereja Tuhan, GBKP Runggun Kebayoran Lama. 3 orang, Diaken Emeritus Nusun Ulina Beru Sinulingga, anakmu Jenda Meriah Beru Sembiring Ras Juniati Beru Sinulingga. Ketiga anakmu ini ya Allah memberikan dirinya melayani menjadi tim verifikasi di GBKP Runggun Kebayoran Lama bersama-sama dengan seluruh majelis, terkhusus Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Runggun Kebayoran Lama. Biarlah kami sanggup menyatakan kebaikan, transparansi dan kemajuan di tengah keuangan gereja, di tengah perjalanan penata layanan gereja. Dan kami yang hadir bersama di tengah gereja ini bersatu hati mendoakan agar ketiga anakmu ini boleh berlaku padu, menyatakan kebaikan dan tulus tutus dalam menunaikan tugas tanggung jawab dalam periode 2025 hingga 2028 sebagai tim verifikasi di tengah Runggun dan jemaat Tuhan. Biarlah dalam ia menunaikan tugas dan tanggung jawab, ia pun mengingat ini adalah pelayanan kepada Allah sumber kehidupan, sumber kecukupan, sumber hidup, perjalanan gereja yang tangguh dan relevan itu. Dalam Kristus yang menubuh dalam manusia, kami berdoa kepada. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur dan pemberian diri kita kepada Allah untuk dipakai olehnya bagi kemuliaan. 1 Petrus 2 ayat 5 menyatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
sudah kita kumpulkan di dalam Tuhan. Ya Allah, kehidupan yang Kau anugerahkan tidak pernah dapat sebanding dengan persembahan kami. Namun, kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami kumpulkan. Dalam ketulusan dan sukacita, kiranya Engkau memakai persembahan ini bagi pembangunan tubuh Kristus dan pewujudan misimu di dunia. Kuduskanlah persembahan kami, terlebih diri kami, untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu bagi seluruh ciptaan. Terpujilah Engkau, ya Allah persekutuan, melalui Kristus, Tuhan dan Gembala kami, yang telah mengajar kami. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita menyadari jika kekuatan untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus itu hanya berasal dari Roh Kudus. Dia pun yang membimbing gerejanya untuk melakukan misi dan pekerjaan Allah di dunia. Kita telah mengucapkan komitmen kita. Sekarang marilah kita menyatakan lewat nyanyian kita, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Jemaat Tuhan milik Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, arahkan hati pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya Allah Bapa Sang Kasih menggerakkanmu untuk terus mengasihi dan mewujudkan kesatuan di dalam keberagaman. Kiranya Yesus Kristus Sang Juru Selamat menginspirasimu melalui jalan salibnya untuk setia berkarya di dunia yang selalu berubah. Amin. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong membimbingmu untuk mengerjakan karya misi Allah, mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi seluruh ciptaan. Amin. Allah Trinitas Maha Mulia, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang adalah ibu dari semua ciptaan, memberkati dan menyertaimu sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Terpujilah nama Tuhan. Kita mengucap syukur ibadah kita pada hari ini telah berjalan dengan baik. Kami harapkan kepada jemaat kita tidak meninggalkan gedung gereja kita ini karena akan ada perkenalan pendeta kita setelah kita saat teduh. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, Selamat siang, Shalom. Shalom. Jua-jua, Batak Terina. Jua-jua. Saudara-saudara, saya Pendeta Fernando Simanjuntak. Saya memiliki seorang istri, ya. Pendeta Rahel Daulah, ya. Dia adalah dosen STFT Jakarta bersama dengan Ibu Pendeta Indah Siulina Ginting dan juga sekaligus menjadi pendeta jemaat Gereja Metodis Indonesia. Nah, sedangkan saya itu menggembalakan Gereja Gemindo, tadi sudah Gereja Masehi Injili Indonesia. Itu gereja dari mana? Makhluk dari mana itu? Ya, ini gereja yang kecil, ya. Sudah sekitar 50-an tahun berdiri. Ini adalah cikal bakal dari Gereja Masehi Injili Minahasa, Gemim. Jadi dulu Gemim puluhan tahun yang lalu ingin mendirikan Gemim di wilayah Jakarta ini, tetapi tidak bisa karena sudah ada GPIB. Wilayah-wilayah timur itu sepakat untuk bersatu di gereja GPIB. Jadi Minahasanya diganti Indonesia, jadilah Gemindo. Saya melayani di jemaat Gemindo Immanuel di daerah Cijantung. Jemaat kami jemaat kecil, mungkin sekitar 60 kakak. Mayoritas itu orang tua, janda-janda, orang-orang yang kecil, pemulung, pedagang pecel keliling, begitu ya, penjual bensin di jalanan. Saya sangat bersyukur bisa melayani orang-orang seperti yang di jemaat kami, lebih bisa mengajar untuk memberi dari apa yang ada.